Karena program prioritas yang paling jadi kebanggaannya presiden saja itu bisa hancur-hancuran seperti ini. Kalau dihitung-hitung berdasarkan Kejaksaan Agung, setiap hari miliaran yang dikorupsi oleh 3 maling ini. Muncul berbagai kabar yang beredar di media sosial. Ada yang mengatakan MBG mulai dihentikan. Ada yang menyebut kritik Mas Tio akhirnya berhasil. Bahkan ada yang menulis MBG resmi ditutup. Tapi, benarkah semua itu? Apakah kritik satu orang benar-benar bisa menghentikan program nasional bernilai ratusan triliun rupiah? Menolak mengelola SPBG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik. Karena SPBG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Beberapa waktu terakhir, nama Mas Tio menjadi perbincangan luas setelah kritiknya terhadap program makan bergizi gratis viral di berbagai platform media sosial. Banyak masyarakat mulai mempertanyakan pelaksanaan program tersebut, mulai dari penggunaan anggaran, pelaksanaan di lapangan, hingga dugaan berbagai masalah dalam pengelolaannya. Kritik yang pernah dilontarkan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tio Ardianto terhadap program makan bergizi gratis kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program tersebut. Selain Dadan, Kejaksaan Agung juga menetapkan mantan Wakil Kepala BJN, Lodewijk Pusung, serta Sony Sonjaya sebagai tersangka. Ketiganya langsung menjalani penahanan pada Selasa, 3 Juni 2026. Jauh sebelum munculnya kasus dugaan korupsi, Tio menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Saya melihat ada potensi penyimpangan yang harus diwaspadai sejak awal. Program dengan anggaran sebesar ini membutuhkan pengawasan yang sangat ketat agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, ujar Tio kepada Analisa Post. Pendapat kamu ketika kepala BGN akhirnya diganti, ada pergantian, sudahkah menjawab masalah yang ada menurut kamu? Pemimpin yang buruk pasti akan memilih tim yang buruk. Ketika hari ini Pak Dadan Hindayani ditangkap oleh Kejaksaan Agung, sebenarnya bukan hanya wajah Pak Dadan yang tercoreng, tapi yang utama adalah wajah Presiden Prabowo Subianto. Ini membuktikan betapa bobroknya kepemimpinan nasional kita hari ini. Karena program prioritas yang paling jadi kebanggaannya presiden saja, itu bisa hancur-hancuran seperti ini. Kalau dihitung-hitung berdasarkan Kejaksaan Agung, setiap hari miliaran yang dikorupsi oleh 3 maling ini. Berarti totalnya kalau hampir 2 tahun MBG berjalan, minimal 500 M mereka sudah dapat. Itu di level paling pucuk. Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Kalau sudah hampir 2 tahun busuk kepala BGN, maka hampir bisa dipastikan bawahnya juga lebih busuk lagi. Selain menyoroti aspek pengawasan, Tio juga mempertanyakan sumber pendanaan program yang menurutnya berkaitan dengan sektor pendidikan. Ia menilai anggaran pendidikan seharusnya tetap menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik serta memperbaiki fasilitas sekolah yang masih belum memadai di sejumlah daerah. MBG merupakan maling berkedok gratis. Saya mengatakan demikian karena menurut saya ada potensi korupsi yang terorganisir dengan rapi. Apalagi program MBEJE itu mengambil dari dana pendidikan, sementara gaji guru tidak menentu dan kondisi sekolah di daerah masih banyak yang tidak layak, kata Tio. Program MBGE sendiri merupakan salah satu program strategis nasional dengan alokasi anggaran mencapai 5,27 triliun rupiah pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 298 triliun rupiah pada tahun 2026. Seluruh pendanaan program tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dalam penyidikan yang dilakukan, Kejaksaan Agung menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa untuk mendukung program MBGE. Di antaranya adalah pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik untuk operasional.
Lapangan yang diduga mengalami penggelembungan harga, markup, dengan nilai mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penggelembungan anggaran pada pengadaan 32.000 pasang sepatu serta lebih dari 31.000 unit tablet dan televisi yang digunakan dalam pelaksanaan program. Beberapa kebijakan saat ini mengenai MBG tidak lepas dari kritik tajam Mas Tio ini. Bahkan saat ini dilakukan penghentian sementara MBG selama libur sekolah. Nah, saya pengen respon tadi bahwa saya nggak benci ke Pak Prabowo. Saya sangat sayang sama Pak Prabowo. Bahkan kalau ketemu sama Pak Prabowo, saya akan bilang satu hal yang sangat singkat yang itu bukti kesayangan saya. Pak Prabowo, nek kesel mbok dibari. Dan saya nggak pengen Pak Prabowo lengser sebenarnya, Mas. Kita tuh sederhana gini. Kalau ada program yang nggak baik, kita pengen programnya diperbaiki. Tapi kalau programnya nggak mau diperbaiki, ya mending dihentikan wae. Tapi kalau program yang udah nggak mau diperbaiki, nggak mau dihentikan juga, ya orang yang berkuasa itu yang kita hentikan. Kan sesederhana itu. 38.000 lebih orang yang keracunan MBG. Sampai hari ini nggak ada yang evaluasi MBG itu bermakna. Keracunan itu cuma 0,00068%. Ngitungnya kepiye? Ngitungnya itu porsi yang udah dibagikan dibanding data keracunan. Ya mesti kecil, Mas. Porsinya setiap hari dibagikan 60 juta. Dibandingnya 38.000, ya mesti kecil angkanya. Jadi kita tuh nggak pengen Pak Prabowo lengser. Kita pengen MBG ini diperbaiki, KDMP ini beneran koperasi, dan seterusnya. Cuma kan ini nggak mau, Mas, masalahnya. Apakah Pak Prabowo perlu lengser? Enggak. Kalau Pak Prabowo mau memperbaiki MBG, KDMP, saya jadi orang pertama yang dukung beliau. Fair saya. Ketika kita ngeritik sesuatu, lalu yang kita kritik itu diperbaiki, ya kita dukung. Meskipun saya nggak percaya. Nggak percaya saya. Tapi saya jadi orang pertama yang akan dukung Pak Prabowo. Wes diharani pengkhianat rapopo. Ini saksi ya, ini Pak Prabowo sampai memperbaiki MBG. Dari yang 335T jadi 23T, saya jadi orang pertama yang akan dukung Prabowo. Prabowo mau 3 periode pun tak dukung. Presiden seumur hidup tak dukung. Penghentian MBG selama libur sekolah ini tertuang dalam Surat Edaran SE nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPJE pada saat periode hari libur. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengeklaim pihaknya dapat melakukan efisiensi insentif sebesar 3 triliun rupiah karena tidak mendistribusikan MBG saat libur sekolah. Maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPJE itu sebesar 3 triliun rupiah. Lumayan angkanya, ucap dia. Pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBIGE. Salah satu penyebabnya adalah jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBIGE yang berkembang jauh melebihi target awal. Akibatnya, kebutuhan anggaran meningkat dan pemerintah melakukan penataan ulang terhadap jaringan dapur tersebut. Dengan adanya evaluasi besar-besaran tersebut, muncullah kesimpulan bahwa seluruh program dihentikan, padahal itu adalah hal yang tidak benar. Yang sedang dievaluasi adalah pelaksanaannya, bukan keberadaan program secara keseluruhan. Inilah yang seringkali hilang ketika informasi dipotong menjadi satu kalimat pendek di media sosial. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah informasi tersebut berasal dari sumber resmi atau hanya potongan informasi yang belum lengkap.